Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Novi. Kali ini dalam pelajaran Sirah. Pelajaran Sirah masuk di bab pertama, yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Dalam bab 1 ini ada 5 subbab yang akan Bu Novi bagi menjadi 2 sesi pertemuan. Pertemuan pertama hari ini yaitu subbab A, menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy, dan subbab B, keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Oke, kita mulai dari yang A ya, menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang berada di kota Mekah melakukan hijrah ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah inilah Nabi Muhammad membangun sebuah masyarakat baru. Nah, di kota Madinah Nabi Muhammad tidak lagi hanya sebagai rasul yang harus menyampaikan dakwah. Di sini juga beliau sebagai seorang pemimpin atau penguasa pemerintahan di Madinah. Oleh karena itu, beliau harus memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat atau umatnya, baik itu kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan, harus bisa terpenuhi. Beliau juga harus memastikan bahwa rakyatnya atau umatnya bisa hidup rukun, aman, dan sejahtera. Apa saja yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Islam di Madinah? Yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid. Ya, di sini beliau memfungsikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi masjid juga digunakan sebagai tempat pusat pendidikan dan pengajaran agama. Selain itu, masjid juga digunakan sebagai tempat untuk bermusyawarah dengan umat muslim. Dan beliau juga menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan politik. Setelah membangun masjid, apalagi yang beliau lakukan? Beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Siapakah kaum muhajirin? Kaum muhajirin adalah umat Islam yang hijrah dari Mekah, sedangkan kaum ansor adalah umat Islam Madinah. Ya. Persaudaraan ini berdasarkan atas akidah atau keyakinan kepada Allah. Nah, setelah terciptanya persaudaraan ini, maka keamanan dan pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Berikutnya yang dilakukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah undang-undang atau membuat sebuah aturan yang mengatur orang-orang muhajirin, ansor, dan kaum Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai. Nah, undang-undang inilah yang kemudian disebut sebagai Piagam Madinah. Apa saja di antaranya isi Piagam Madinah? Yang pertama, kaum muslimin dan Yahudi hidup secara damai dan bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, apabila salah satu pihak diserang atau diperangi, baik itu pihak kaum muslimin ataupun kaum Yahudi, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Yang ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. Ya, jadi misalkan kaum muslimin sedang membangun sebuah parit agar saluran air lancar, itu kan merupakan kepentingan bersama ya. Oleh karena itu yang kaum Yahudi wajib membantu kaum muslimin. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah pemimpin untuk seluruh kota Madinah. Sehingga jika terjadi sebuah perselisihan, maka perselisihan itu akan diselesaikan berdasarkan keadilan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah tiga yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat di kota Madinah. Apa saja tadi yang pertama? Iya, mendirikan atau membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Bagus. Yang ketiga, membuat undang-undang atau peraturan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Good. Kita lanjut ke subbab berikutnya, keperwiraan Nabi Muhammad dalam perang Badar. Nah, perang Badar ini Bu Novi bagi menjadi 5 bagian. Sejarah singkat, kedua pasukan dan pemimpin pasukan, ketiga yang memicu peperangan, keempat jalannya peperangan, dan yang kelima hikmah dari perang Badar. Kita mulai dari yang pertama ya, sejarah singkat. Nah, perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan
Nah, berarti lagi puasa ya perangnya ya. Atau bertepatan dengan tanggal 8 Januari 632 Masehi. Disebut Perang Badar karena peperangan ini terjadi di salah satu mata air milik Badar. Perang Badar dikenal juga dengan Yaumul Furqan. Apa artinya Yaumul Furqan? Yaitu hari yang akan membedakan antara yang hak dan yang batil. Maksudnya, jika dalam perang Badar ini umat Islam mengalami kekalahan, maka lenyaplah Islam untuk selama-lamanya, karena Islam tidak lagi mempunyai kekuatan. Dan dengan kemenangan, maka kedudukan umat Islam akan semakin kuat dan kokoh. Seperti itu maksudnya. Kita lanjut ya. Pasukan dan pemimpin pasukan. Ya, pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan jumlah pasukan sekitar 317 orang yang terdiri dari 86 kaum muhajirin, 61 kaum aus, dan 170 kaum Khazraj. Sementara pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham berjumlah sekitar 1.300 orang tentara, dengan 100 ekor kuda, 600 baju besi, dan unta yang sangat banyak. Nggak sebanding ya. Kaum muslimin hanya sekitar 317, sedangkan kaum Quraisy mencapai 1.300 orang. Ditambah lagi ada kudanya 100 dan tentaranya 600 orang memakai baju besi. Luar biasa. Menurut kita mah nggak sebanding ya, tapi Allah mentakdirkan lain ya. Kita lanjut. Ya, apa yang sebenarnya yang memicu terjadinya perang Badar? Perang ini dipicu karena adanya iri hati, cemburu, dan dendam dari kafir Quraisy dan Yahudi Madinah kepada umat Islam. Mereka iri karena melihat perkembangan atau kemajuan umat Islam di kota Madinah. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia jalannya peperangan. Dalam perang Badar ini diawali dalam bentuk perang tanding. Jadi perang tanding ini maksudnya dari kaum Quraisy mengirim beberapa orang, di sini 3 orang ya, yaitu Syaibah, Utbah, dan Walid bin Utbah. Sementara dari pihak kaum muslimin juga mengirimkan 3 orang, yaitu Ubaidah, Hamzah, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, pada perang tanding ini yang 3 lawan 3, ketiga utusan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Jadi yang 3 kaum kafir Quraisy tadi kalah. Nah, melihat ketiga utusannya kalah, kaum kafir Quraisy segera mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin pada peperangan terbuka. Nah, akhirnya setelah yang 3 orang itu kalah, kaum kafir Quraisy menyerang semuanya ke umat muslim. Maaf ya. Nah, Rasulullah dan para sahabat tidak gentar. Mereka tidak takut. Tidak gentar sedikit pun melihat jumlah musuh yang sangat banyak. Ya, dengan pekikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan semangat yang berkorban, mereka menerjang menghadapi serangan dari kaum-kaum kafir Quraisy. Mereka hanya mengharapkan surga yang Allah dan Rasulnya janjikan. Masya Allah. Pasukan muslimin mulai menerjang pasukan kafir yang jumlahnya lebih besar dan banyak. Akhirnya pemimpin kaum kafir Quraisy, Abu Jahal bin Hisham, pun tewas terbunuh. Ya, sehingga kemenangan dapat diraih oleh pasukan muslimin pada perang Badar ini. Masya Allah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Apa hikmah dari perang Badar ini? Hikmah dari peristiwa perang Badar ini kita dapat meneladani keperwiraan Rasulullah SAW. Beliau dan umat muslim yang lainnya tidak gentar, tidak takut dalam menghadapi musuh yang jumlahnya sangat banyak dengan perlengkapan yang lengkap. Nah, hikmah ini tentunya bisa kita ambil contohnya juga ya buat kehidupan kita sehari-hari. Jika kita meyakini bahwa agama kita benar, kita memegang sesuatu yang benar, yang kita percayai benar, kita harus berani, tidak takut menghadapi siapapun yang melawan kita, asal kita yakin bahwa itu benar ya. Nah, demikian kisah tentang perang Badar ini. Akan Bu Novi lanjutkan kisah perang-perang yang lain yang dihadapi Nabi Muhammad dan umat muslim tentunya di pertemuan berikutnya ya.
Bu Novi akhiri. Oh iya, sebelum diakhiri Bu Novi berpesan kalian boleh menandai buku sirohnya ya, dibaca dan ditandai, boleh dengan spidol, stabilo atau apa saja silahkan ya, untuk menambah wawasan kamu kembali. Oke, Bu Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.